Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Selamat sore juga kepada Ibu Guru Susiati MPD Konselor. Memperkenalkan, nama Bapak Ahmad Rifaldi selaku anggota kelompok mata kuliah dengan praktek laboratorium BK kelompok. Hari ini Bapak akan mempresentasikan video praktek yang tadi psikodrama dengan tema jangan biarkan kata-kata yang menyakiti, mengangkat bullying fisik, verbal, dan cyberbullying di masa kini. Bapak lulusan dari Unindra dengan jurusan bimbingan dan konseling. Bapak lulus tahun kemarin, sekarang Bapak baru mengajar nih di kelas kalian. Sebelumnya Bapak mengecek kehadiran Oji, Fatir, Syarif, Neng, Hadir. Tira, Hadir. Nurul. Hadir. Baik, Bapak akan menjelaskan tentang teknik psikodrama itu. Kalian ada yang tahu nggak sih? Tidak, Pak. Baik, psikodrama yaitu pendekatan konseling yang menggunakan permainan peran atau role play yang tadi kita praktekkan secara bersama-sama. Peserta diajak untuk memainkan situasi mengenai bullying yang berkaitan dengan pengalaman mereka melalui permainan peran. Mereka dapat melihat masalah dari sudut pandang yang sangat berbeda, melatih keterampilan sosial, serta meningkatkan empati dan kepercayaan diri. Lalu, di dalam suatu metode psikodrama kelompok yang menggunakan aksi dramatisasi spontan dan permainan peran untuk membantu individu mengeksplorasi masalah emosional dan psikologis. Mereka di dalam lingkungan yang sangat nyaman memungkinkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan orang lain melalui langsung dan kreatif. Misalnya murid bertanya, bagaimana cara bermain perannya anak-anak? Tidak tahu, Pak. Oke, Bapak akan menjelaskan secara mendalam. Kalau ada yang bercanda, Bapak hukum kalian. Oke, Bapak akan menjelaskan secara mendalam kembali ya. Psikodrama bagian ini sangat penting dari teknik yang berfokus pada interaksi verbal dan non-verbal antara peserta di dalam skenario yang diperagakan yang tadi, dengan tujuan membantu mereka mengekspresikan emosi, memahami dinamika hubungan, dan menemukan solusi masalah dalam konteks asas bimbingan dan konseling. Mungkin di sini anak-anak ada yang mempunyai keluhannya enggak, kayak seperti yang mempunyai pengalaman mereka. Oji, pengalamannya kayak seperti apa? Kalau boleh tahu Bapak akan menjelaskan. Kenapa nggak tahu? Benar nggak ada yang tahu? Bapak kasih PRO. Nggak tahu, Pak. Bapak. Di sini kalian naik apa tadi? Naik motor. Sendal. Jalan. Kehujanan nggak? Alhamdulillah enggak, Pak. Citratan, Pak. Kabar kalian gimana nih hari ini? Baik, Pak. Lumayan. Oke, baik. Baik Bapak, kan sebelum ke dialog psikodrama, ada berapakah asas di dalam BK itu anak-anak? Tidak tahu, Pak. Oke, baik. Bapak akan menjelaskan. Asas itu ada 6. Yang pertama, asas keterbukaan. Asas keterbukaan yaitu menciptakan ruang yang aman dan terbuka bagi konseling untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman yang mungkin sulit diutarakan dalam percakapan biasa. Melalui peran dan dialog yang diperagakan, konseling dapat merasa lebih bebas untuk mengungkapkan sisi diri yang tersembunyi dan berbagai masalah dalam jujur. Oji, perasaannya gimana hari ini? Biasa aja, Pak. Fatir, perasaannya gimana hari ini? Biasa aja. Ada keluhannya nggak? Enggak. Syarif, keluhannya apa? Enggak keluar, Pak. Neng, keluhannya apa? Tidak ada, Pak. Perasaannya gimana di dalam video ini? Baik. Deg-degan. Kenapa deg-degan? Tahu jantungnya. Kira apa perasaan hari ini? Baik aja, Pak. Baik, yang kedua asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu siswa bersifat sukarela sesama teman. Bebas memutuskan apakah mereka ingin berpartisipasi sebagai pemeran atau hanya sebagai pengamat.
Hal ini sesuai dengan asas kesukarelaan dalam BK yang menekankan bahwa bantuan hanya efektif jika diberikan dengan keinginan sendiri dari konseling. Apakah jelas? Jelas. Jelas. Yang ketiga, asas kemandirian. Asas kemandirian yaitu siswa di mana untuk membantu konseling mengembangkan kemandirian dengan memungkinkan mereka menemukan solusi masalah sendiri melalui eksplorasi peran dan dialog. Seperti kayak tadi kita dipraktekkan sebelumnya. Konselor berperan sebagai mengarah yang membimbing gurunya dan kepada anak-anaknya, bukan sebagai orang yang memberikan jawaban langsung atau langsung mencontek begitu saja. Hal ini mendukung asas kemandirian dalam bimbingan kelompok yang bertujuan untuk membantu konseling menjadi lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup. Yang keempat, asas kerahasiaan. Jadi kerahasiaannya kayak seperti apa? Fatir, kerahasiaannya kayak seperti apa? Ya, kerahasiaan mempunyai pacar. Kamu udah punya pacar belum? Cari. Alhamdulillah belum Pak. Fatir udah punya pacar? Belum. Oji sebagai gengnya. Yang kelima, asas keterpaduan. Asas keterpaduan yaitu menggabungkan berbagai aspek kehidupan manusia seperti emosi, pikiran, perilaku, dan hubungan. Hal ini sesuai dengan asas keterpaduan dalam bimbingan kelompok yang melihat individu sebagai makhluk yang utuh, mempertimbangkan semua aspek kehidupan mereka dalam memberikan bantuan. Yang terakhir, asas keahlian. Asas keahlian yaitu siswa membutuhkan keterampilan dan pengetahuan khusus dari konselor. Konselor harus mampu mengarahkan sesi dengan baik, menciptakan ruang yang aman, dan memberikan umpan balik yang kondusif. Hal ini mendukung asas keahlian dalam BK yang menekankan bahwa bantuan harus diberikan oleh orang yang berkualifikasi dan berpengalaman. Dengan menginteraksi dialog psikodrama ke dalam praktik BK, konselor dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan profesional untuk membantu konseling mengatasi masalah dan mengembangkan potensi diri kepada mereka. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan kembali tentang teknik psikodrama ya anak-anak. Ya. Teknik psikodrama adalah pendekatan terapi kelompok yang dikembangkan oleh Jacques L. Moreno pada awal abad ke-20-an. Ia menggunakan aksi dan pementasan sebagai cara untuk membantu individu mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan pengalaman hidup mereka secara langsung, bukan hanya melalui percakapan verbal. Prinsip dasar utama aksi sebagai metode pengalaman diungkapkan melalui perilaku, gerakan, dan pementasan, bukan hanya kata-katanya saja. Di dunia nyata dalam ruang terapi, situasi nyata, misalnya konflik keluarga, masalah kerja, dipentaskan kembali dalam ruang terapi. Anak-anak ada masalah konflik keluarga enggak? Enggak ada, Pak. Baik. Yang ketiga, peran dan peran pemain. Individu yang menjadi fokus disebut pemeran utama atau disebut protagonis. Sementara anggota kelompok lain berperan sebagai orang lain dalam kehidupannya atau bahkan sebagai bagian dari dirinya sendiri. Waktu, tempat, dan orang. Elemen ini disesuaikan untuk menciptakan skenario yang relevan dengan pengalaman pemeran utama. Refleksi dan pembelajaran. Setelah pementasan, ada sesi refleksi untuk membahas apa yang terjalin dan pelajaran yang diperoleh. Tahapan utama dalam psikodrama, pembukaan atau disebut warm-up, membuat suasana terasa nyaman dan memungkinkan anggota kelompok merasa nyaman untuk berpartisipasi. Yang kedua, pemilihan pemeran utama. Seseorang yang ingin mengeksplorasi masalah diangkat sebagai pemeran utama, termasuk Syarif sebagai gerombolan lainnya. Yang ketiga, pementasan. Skenario yang relevan dengan masalah pemeran utama dipentaskan dengan bimbingan dari terapis disebut direktur. Yang keempat, refleksi, sharing atau processing. Semua anggota berbagi pengalaman dan pemikiran selama pementasan dan pemeran utama berbagai apa yang dia rasakan. Yang kelima, penutupan. Menutup sesi dengan cara memastikan semua anggota merasa tenang dan terdukung. Berikut video yang tadi kita saksikan. Manfaat teknik psikodrama kalian ada yang tahu? Enggak tahu, Pak. Baik, di sini manfaat teknik psikodrama. Yang pertama, membantu individu memahami diri sendiri lebih dalam. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan hubungan interpersonal. Yang keempat, mengatasi kecemasan, depresi, trauma, atau konflik emosional. Yang kelima, membangun kepercayaan diri dan kemampuan menyelesaikan masalah.
Sekian, terima kasih. Kakak, Nurul, kok kamu selalu baca buku terus? Jangan-jangan pengen jadi orang pintar yang sombong ya? Tidak, Sarip, aku cuma suka membaca. Pun baju kamu lucu banget seperti nenek-nenek. Hentikan itu, Oji, kamu tidak berhak mengejek dia. Apa urusanmu, Vira? Jangan ikut campur kalau tidak ingin kita ganggu juga. Nurul, bukumu tidak bagus. Boleh aku pinjam? Tidak, Sarip, ini bukuku. Ya, sayang sekali bukumu jatuh, kamu tidak bisa membacanya lagi. Hei Nurul, tunggu aku. Nurul, ada apa? Mengapa kamu menangis? Aku tidak tahan lagi, Neng. Sari kenapa selalu mendasku dan aku merasa sendirian di kadang bantuku. Jangan khawatir Nurul, aku akan selalu ada untukmu. Kita bisa minta bantuan guru BK, dia pasti mau bantu. Tapi aku takut, Neng, bagaimana kalau mereka marah dan mendasku? Itu lebih parah. Jangan takut. Apa tadi sih? Jangan takut, kamu gak sendirian. Banyak orang yang akan menjadi kamu. Kenapa mereka harus begini? Aku tidak pernah salah apa-apa. Ada lagi, Neng, kemarin malam Sarif kirim foto aku yang di crop dan ditambah tulisan jelek di grup kelas. Semua orang komen dan tertawa, aku merasa sangat malu. Apa? Itu terlalu jauh, bukan cuma verbal, tapi sekarang dia buat cyberbullying juga. Ya, itu termasuk bullying loh. Jangan khawatir, besok kita ceritain semua ke Pak Aldi ya. Aku sangat menyesal mendengar hal itu, Nurul. Bullying tidak pernah bisa diterima, baik fisik maupun verbal, maupun cyberbullying di dunia digital. Setiap orang berhak merasa aman dan dihormati, baik di sekolah maupun di masyarakat. Tapi Pak, dia kirim foto aku grup kelas dan semua orang ketawa. Aku takut, mereka terus ngomong jelek tentangku. Jangan takut, Nurul. Aku akan berbicara dengan Syarif, memberitahu dia bahwa mengirim konten itu sangat menyakitkan di media sosial, itu ilegal dan ada konsekuensi umum. Bahkan kalau terlalu parah, kita juga akan minta dia hapus foto di grup itu. Gimana kalau mereka mau berhenti, Pak? Kalau begitu, kita akan laporkan ke kepala sekolah saja dan juga berbicara dengan orang tua mereka. Bullying tidak boleh dibiarkan. Terima kasih, Pak Aldi. Oke, sama-sama. Selamat siang, anak-anak. Bapak dapat informasi nih bahwa kalian telah membuli murid saya bernama Nurul. Hari ini Bapak ingin berbicara tentang bullying. Bullying adalah perilaku yang salah dan tidak pernah bisa diterima. Setiap orang memiliki hak untuk merasa aman dan dihormati. Dan kita harus saling menghormati satu sama lain. Maafkan saya, Pak. Saya tahu saya salah. Saya tidak kembali tidak ada Nurul. Maafkan saya juga, Pak. Saya itu salah. Saya tidak harus untuk perilaku pasir. Tapi dan Syarif, aku senang kamu menyadari kesalahanmu. Sekarang mari kita berjanji untuk tidak pernah lagi melakukan bullying terhadap Nurul dan untuk selalu saling menghormati satu sama lain. Maafkan aku, Nurul. Aku tidak harus menilaimu. Aku menyesal dengan perilaku itu. Aduh. Maafkan aku, Nurul. Aku tidak harus menilaimu. Aku menyesal dengan perilakuku. Maafkan aku juga. Aku ikut salah. Aku menyesal dengan perilakuku. Tidak apa-apa, Sarip. Fakir, aku mau maafkan kalian. Semoga kita bisa menjadi teman yang baik ke depannya. Maaf. Udah?
mendengar hal itu, mengapa kamu tidak memberitahu saya lebih awal? Aku malu Pak, dan aku takut Bapak marah dan kecewa kepadaku. Nurul, jangan khawatir. Aku tidak pernah marah padamu. Aku akan selalu ada untukmu dan akan membantu kamu dalam segala situasi. Terima kasih Pak. Aku sangat beruntung dengan guru BK sepertimu, karena Bapak masalah bullying telah teratasi. Hai teman-teman, semoga ceritaku bisa memberi kalian semangat. Jangan pernah biarkan bullying terjadi di sekitar kamu. Jika kamu melihat seseorang sedang dibully, jangan ragu untuk menolongnya. Sekian, terima kasih.